Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network, di edisi 19 Agustus 2025, di mana kita baru saja merayakan hari kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia. Harapannya kita Indonesia bisa lebih maju lagi gitu ya mitra muslim, dan lebih banyak manfaatnya untuk rakyat-rakyat juga. Jadi kita sebagai rakyat tuh merasakan kemerdekaan. Wah, ini loh udah 80 tahun negara kita tercinta ini, seperti itu. Seperti yang sudah saya share flyernya di story juga gitu ya, bahwa di setiap hari Selasa ada Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, dan kita masih mengangkat tema kemerdekaan, tentang jiwa merdeka, bersama narasumber yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Suara Muslim. Orang yang paling bahagia adalah ketika ia berhasil memiliki jiwa merdeka. Kalau kita ngomongin negara, ya sebuah negara dan bangsa ini memang telah merdeka, tetapi belum tentu semua rakyatnya meraih jiwa yang merdeka itu. Karena jiwa merdeka bisa dimiliki oleh siapapun, baik oleh penguasa ataupun juga rakyat biasa, orang pintar ataupun juga orang kaya, atau sebaliknya. Nah, jiwa merdeka ini tergantung pada diri orang yang bersangkutan. Nah, gimana sih mitra muslim, kita ini memiliki jiwa yang merdeka? Apakah kita jiwanya sudah merdeka? Nah, ini akan kita bahas tentu sampai jam 2 siang nanti. Anda juga bisa ikut berdiskusi di sini di 0811 3400 899. Kira-kira mitra muslim sudah merasakan kemerdekaan belum sih? Atau di jiwanya, di dirinya mitra muslim sudah merdeka atau belum? Bisa komen ya di sini mitra muslim. Sebelumnya saya langsung menyapa narasumber yang sudah hadir nih. Dari tadi sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka? Merdeka ya? Merdeka sekali. Oh, merdeka sekali. Merdeka tapi kayak ada keraguan gitu. Iya, karena ada prinsip sekali merdeka, merdeka sekali. Oh, iya. Sekali merdeka, merdeka sekali. Ya, nggak usah merdeka terus-terusan gitu ya. Atau sebenarnya itu merdeka terus-terusan sih? Selamanya. Jadi sekarang merdekanya sudah 80 tahun nih. Usia yang dibilang kalau dari ukuran manusia itu sudah tidak muda lagi ya Ustadz ya. Iya. Ya, jadi udah sepuh nih. Udah sepuh tambah berkembang apa gimana nih untuk Indonesia nih? Langsung dibuka aja deh sama Bu Dokter yang punya tema nih, jiwa merdeka. Gimana nih Bu Dokter? Iya, baik. Jadi mitra muslim semua ya, sebenarnya apa sih makna jiwa merdeka ini? Apakah ini sekedar semacam ritual peringatan, atau sekedar bebas dari penjajahan fisik, atau apa ya? Ya, jadi jiwa merdeka itu bukan berarti jiwa yang menurutkan hawa nafsunya. Nah, kebebasan yang mengikuti hawa nafsu ini justru menjerat manusia pada perbudakan baru, perbudakan dari sesuatu yang rapuh, yang nisbi, yang bisa runtuh kapan saja. Jadi kata Ibnu Sina nih, ya kemerdekaan atau jiwa merdeka ini yang sejati hanya mungkin terjadi ketika manusia hanya menghambakan dirinya pada sesuatu yang tetap, yaitu Tuhannya. Begitu. Nah, sebab yang relatif selalu menuntut dan yang nisbi selalu memperbudak. Jadi hanya ketauhidan lah yang bisa memerdekakan jiwa. Jadi di titik inilah jiwa yang merdeka dan tauhid itu bertemu. Jadi kita mau posisi apapun, jabatan apapun, sebagai seorang istri misalnya yang bekerja di
rumah ya, di domestik, ibu rumah tangga itu merdeka dalam arti kalau bekerja di rumah tangga, masak, beres-beres rumah, mendidik anak, tidak dihargai oleh sekitar, tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan ikhlas lillahi ta'ala. Berarti tidak kesel ya. Tidak kesel gitu ya. Berarti dia sudah memiliki jiwa yang merdeka. Begitu, tidak butuh apresiasi dari manusia, karena kan capek ya kalau cari apresiasi dari manusia. Ya, yang nggak selalu kan yang kita inginkan apresiasi dari atasan, dari keluarga, dari lingkungan, belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi maknanya tidak ada kebahagiaan tanpa kemerdekaan, tidak ada keadilan tanpa kebahagiaan. Jadi semuanya itu harusnya bahagia itu, kalau jiwa merdeka itu mesti bahagia karena itu semua dalam satu tarikan nafas itu bersatu. Berarti kalau kita sudah merasakan merdeka, otomatis kita bahagia gitu ya. Karena nafas kita itu plong, lega gitu. Nggak ngurus kamu mau memuji, mau menghargai, mau ngasih apresiasi, kenaikan jabatan misal, promosi atau reward satu, nggak ngurus, asal Tuhanku melihatku. Oh, asalkan kita sudah bekerja semaksimal mungkin gitu ya, Bu Dokter ya. Jadi kita ikhlas aja, nggak butuh validasi orang gitu ya. Betul. Kurang-kurangnya di mana ya cuma Allah aja yang tahu. Betul. Gitu. Oke. Kalau dari Ustaz Suharti ini gimana untuk memaknai jiwa merdeka ini? Ya, setidaknya ada dua hal untuk menyederhanakan ya, simplifikasi. Pertama, yang dimaksud merdeka itu orang kalau sudah tercerabut dari cengkeraman pihak lain, apa itu kolonial atau teman atau siapapun lah. Dia kalau masih dalam cengkeraman, dalam kungkungan orang lain, sehingga dia tidak punya kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan seterusnya, itu berarti dia masih terjajah. Yang kedua, merdeka itu kalau dia sudah bisa tidak menghambakan diri kepada nafsunya. Ya, kata Bu Dokter tadi, dia hanya tegak lurus kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Maka dulu ketika para pejuang, termasuk pahlawan di Surabaya, ada istilahnya pekik. Apa itu? Ya, pekik merdeka itu ya, dengan menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar itu mengakbarkan Allah, membesarkan Allah dalam kehidupan. Berarti selain Allah pengaruhnya kecil buat kehidupan. Orang yang sudah benar-benar jalurnya on the right track, hanya Allah yang besar, itu dia yakin bahwa rezeki Allah yang mengatur, kesejahteraan, kebahagiaan Allah yang memberi, semuanya dari Allah, sehingga dia tidak merasa takut menghadapi berbagai risiko kehidupan karena ada Allah untuk sandaran hidupnya. Sehingga orang yang merdeka itu hidupnya akan merasa bahagia, akan merasa nyaman, tidak ada hambatan yang terlalu berarti buatnya, karena setiap ada masalah pasti ada solusi. Setiap ada persoalan pasti dia akan dinaikkan tingkatnya, sehingga ujian demi ujian itu dihadapinya dengan penuh harapan bahwa ujian itu memang Allah beri kepada kita karena kita dianggap mampu menghadapinya. Jadi Allahu Akbar, kembali lagi, besarkan Allah dalam kehidupan, kecilkan selain Allah pengaruhnya buat kehidupan kita. Masya Allah. Berarti kalau kita sudah bahagia, ya berarti itu kita jiwanya merdeka gitu ya. Tapi bagaimana untuk menciptakan rasa di hati bahwa kita ini sudah merdeka? Terkadang kan masih ada keluhan-keluhan gitu loh. Gimana nih Ustadz dan juga Bu Dokter? Sekarang apa nanti? Sekarang. Biasanya kalau mau menjelaskan nanti aja dulu. Gayanya host kan begitu. Iya. belum jeda sekarang. Ya memang kita harus, kata Rasulullah itu, Rasul itu kan pernah menyatakan, mengeluarkan pernyataan kalimat yang mengagetkan sahabat setelah pulang dari perang besar. Perang Badar itu perang besar. Bayangkan 300 orang muslim melawan 1000 orang kafir. Menang orang muslim. Nabi menyatakan, kita baru pulang dari perang kecil, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sedang menuju perang besar. Kaget sahabat. Ini perang besar ya Rasulullah, kenapa perang kecil? Apa yang dimaksud jihadun nafs? Memerangi hawa nafsu adalah perang yang paling besar. Jadi kita ini sekarang menghadapi peperangan yang paling besar yang datang dari diri kita sendiri, yang bernama nafsu itu, yang cenderung mengajak kepada keburukan,
Sehingga kalau kita tidak hati-hati bisa lengah. Kalau kita tidak hati-hati walaupun sudah bahagia, bisa saja di tengah kebahagiaannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Oh, jadi yang dimaksud perang besar itu ya perang diri sendiri ya, bersama diri sendiri gitu ya. Hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu diri sendiri gitu. Karena kan kita juga melihat banyak sekali warga ya, bukan warga ya. Atasan-atasan kita gitu ya, mungkin yang masih kurang bisa gitu ya mengontrol hawa nafsunya gitu, nggak sih Ustadz? Ya kayaknya Pati lah contohnya. Iya benar. Ini kan sekarang berhadapan dengan gejolak perasaan masyarakat yang butuh keadilan, butuh perlindungan macam-macam, mereka berontak. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Ya kalah. Iya. Ya. Jadi kayak kurang dihargai juga gitu ya Ustadz ya. Nah ya berarti ya itu salah satunya memang kita itu harus bisa mengontrol hawa nafsu kita seperti yang tadi disampaikan Bu Dokter ya bahwa nafsu kita sendiri gitu ya harus kita kontrol gitu ya Bu Dokter ya, makanya kita bisa merasakan jiwa merdeka itu. Iya, kalau masing-masing dari kita semua mengontrol hawa nafsunya masing-masing, ya insya Allah semuanya akan merasa bahagia, dunia aman, damai, tentram gitu ya. Masalahnya kan ada yang tidak mau dikontrol, bahkan ada yang mau dikontrol hawa nafsunya. Itu. Nah, ya itu kan berarti sudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Karena segala sesuatu itu sebenarnya dipantulkan apa adanya ya. Dari situlah sebenarnya lahir kebahagiaan sejati, bukan kesenangan sesaat ya, tapi kejernihan abadi. Nah itu kan kaitannya dengan penyucian jiwa ya, tazkiyatun nafs ya, yang membuat jiwa kita ini seperti cermin yang bening, tidak keruh, tidak retak, tidak berdebu. Nah, jadi itu dipantulkan seperti itulah harusnya kalau kita ini jernih, kalau kita ini suci, sehingga kita bisa mempengaruhi sekitar kita untuk ya sama-sama menyucikan jiwa, sehingga merasakan kemerdekaan jiwa. Merdeka jiwa ini tidak ada ketakutan ya, mau diancam, mau dipidana misal, mau di mutasi udah takut ya? Enggak ada takutnya. Mau dimutasi, mau diberhentikan, sepanjang yang kita kerjakan ini memang atas ridho Rob, atas ya sesuai aturan syariat, ya nggak akan ada takutnya gitu. Tentu semuanya ada tata kramanya ya, ada kesopanannya ya, tapi itu tadi tidak takut kalau diancam oleh sesuatu. Kemudian juga tidak mempunyai sifat pengecut, menyenangkan atasan atau sekitarnya atau bahkan keluarganya, supaya tidak ada konflik. Kadang kan nggak enakan gitu loh. Iya. Ya sama temennya, sama keluarganya nggak enakan, sudahlah wis nggak apa-apa, wis daripada rame ya. Oh iya, itu Asian value banget ya. Lah ya. Nah, ini ibaratnya jiwa merdeka itu ibarat seorang musafir yang berjalan di perjalanan yang panjang, tapi dia tenang karena bawa bekal yang cukup. Bukan berarti dia bawa rumahnya diangkut sekalian, bukan, tapi karena dia udah paham apa yang seharusnya dibawa ya, yang diperlukan sepanjang perjalanan itu apa, sehingga si musafir ini disebut sebagai orang yang arif gitu, bijaksana. Tidak semua dibawa kan. Iya, gitu. Yang penting-penting aja ya, gitu HP. ya. Karena semuanya sudah ada di situ ya, kalau zaman modern dia mau bayar juga bisa pakai HP sekarang. Jadi itu kita kan kemajuan teknologi Bu Dokter ya, harus bisa ini bisa merasakan juga gitu. Berarti itu kan salah satu kemerdekaan ya Bu Dokter ya. Jadi kita nggak usah riweh di tas, semuanya ya cuma ada di HP gitu. Itu salah satu jiwa merdeka juga loh. Benar, ini contohnya, jangan lupa bawa HP ya Mitra Muslim ya. Jadi Mitra Muslim yang punya HP bisa gabungan juga di sini. Kalau nggak punya soalnya nggak bisa gabung. Nah iya nggak bisa, jadi kita nggak bisa ngontrol gitu. Oke, kita jeda dulu ya. Sekarang baru mau jeda nih Ustadz nih. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrolnya tentang jiwa merdeka itu seperti apa gitu ya. Gimana caranya mempertahankan diri kita untuk tetap merasakan merdeka gitu ya, tanpa mungkin ada
sesuatu yang apa ya, membelok-belokkan perasaan kita gitu. Boleh gabungan di 0811 3400 899. Kita jeda dulu, tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya, memang beberapa hari ini dari kemarin tuh cuacanya tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, apalagi kemarin juga udah seharian hujan dan ternyata hari ini juga hujan. Ustadz Suharyo tadi kehujanan ya Ustadz ya untuk OTW ke sini ya. Saya nggak tahu. Bahasa kuyup. Bahasa kuyup jadi agak berubah gitu ya bajunya ya. Wah, Bu Dokter aman ya Bu Dokter ya. Jadi di sini sudah ada yang bergabung, ada Bu Fatma di Raul Bujel, katanya menyimak Mbak Kiki sambil beraktivitas. Beliaunya mengirimkan stiker 17 Agustus Merdeka. Wow, semangat ya, Merdeka. Bagus nggak itu? Bendera merah putih. Sama kayak di playernya kita banyak merdeka, bendera merah putih maksudnya seperti itu. Di sini ada Bu Zahra juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Kiki, merdeka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini hujan Mbak Kiki, tapi tetap semangat, semangatnya tetap membara gitu, tidak pernah terpadamkan. Nah, ini pertanyaannya yang kayaknya kita semua terwakili oleh pertanyaannya Bu Zahra gitu ya. Gimana caranya ya Bu Dokter dan juga Ustaz Suharyo supaya kita ini bisa merdeka finansial? Itu mungkin lebih, kalau kita merdeka finansial mungkin jiwanya akan lebih merdeka lagi gitu gak sih? Iya Bu Dokter. Iya, sebenarnya mudah sih diomongkan. Diomongkan ya. Dilakuinnya mungkin agak susah ya. Sederhanakan keinginanmu, maka merdekalah jiwamu. Oh iya, benar. Ngadep ke kamera merdeka. Kalau kebanyakan keinginan kan puyeng ya. Oh iya. Jadi sederhanakan keinginanmu, maka jiwamu akan merdeka. Nah, ya, maka merdekalah jiwamu. Oh iya, maka merdekalah jiwamu. Iya. Gitu. Iya ya. Tapi kan kadang kita suka banyak pengennya gitu. Namanya manusia ya Bu Dokter. Wajar ya. Keinginan itu sebenarnya untuk memacu diri. Ya, pengen banyak ya kita pacu diri kita supaya apa itu namanya, istilah Jawanya itu sembodo dengan keinginannya. Sembodo. Ya, sesuai gitu. Sesuai dengan keinginannya. Lah kalau kita cuman keinginan doang ya tanpa ada ikhtiar kerja keras ya omdo. Oh iya, bukan sembodo lagi ya, tapi omdo ya. Masa omon-omon ya. Iya. Begitu. Nah, maka dari itu kalau punya banyak keinginan itu bagus, pertanda kita masih hidup. Ya, kalau sudah tidak punya keinginan, wah bahaya tuh. Jadi sebenarnya kita juga sebagai manusia dan warga Indonesia juga sebenarnya nggak apa-apa ya punya banyak keinginan. Iya, gitu ya. wajar, bagus itu. Asal ya kita ikhtiari, jangan sebatas keinginan. Dan keinginan tuh tentu yang kita inginkan kan ya mesti keinginan yang bagus-bagus kan, mungkin yang jelek-jelek kan. Benar. Nah, maka ya ikhtiarkan supaya itu tercapai. Jadi kita semangat tiap hari untuk hidup itu. Mau ngapain lagi, keinginannya sih banyak gitu. Oh iya. Ya ini apa, jadi inget sama semboyannya Bu Dokter, istirahatnya nanti di surga ya. Jadi sekarang mungkin keinginan Bu Dokter masih banyak nih ya, mensejahterakan karyawannya gitu kan ya. Mensejahterakan umat gitu. Amin. Jadi nggak sekedar balap karung kosong ya. Kan kalau isi beras susah kan. Nah, oh iya. Nggak bisa dijadikan balap karung Bu Dokter. Iya, jadi maka dari itu nanti Ustadz tadi yang memperjelas. Dia kepengen usul kayak ya dari tadi. Enggak juga, saya asik mendengarkan Bu Dokter ya, balap karung gitu ya. Balap karung beras. Balap karung beras. Iya benar. Balap karung kosong. Balap ada berasnya tuh susah. Jadi si berasnya kan dikeluarin dulu baru kita bisa balapan. Betul. Iya. Jadi filosofinya gitu ya Bu Dokter ya. Iya, kebanyakan beban. Akhirnya kita nggak bisa di balapan gitu. Iya. Benar. Mendingan jadi dikosongin dulu baru kita beban bisa tuh taruh. Ya. Supaya kita bisa menaruh harapannya itu jelas. Oh iya. Kalau dari Ustaz Suharyo gimana Ustaz? Saya ingin ngajak keluar dari pembahasan ini. Oh asik. Keluar kemana Mas? Ada orang namanya Raji, ada Syekh Raji atau Tuan Raji di Saudi sana. Dia umurnya 80
7 tahun. Kemudian kekayaannya itu 83 triliun. Wow. Nah, menurut ukuran kita kaya kan? Kaya. Tapi yang terjadi adalah dia itu ternyata kemudian merasa capek. Karena anaknya dikumpulkan, diberikan 2/3 dari kekayaannya untuk anak-anaknya, 1/3 untuk dirinya dan untuk sedekah setiap hari. Apa alasannya? Saya capek nak, setiap hari ngitung uang mulai dari akan tidur sampai bangun tidur ngitung lagi gitu, sampai akan tidur lagi. Capek saya kepingin hidup sederhana saja. Jadi kalau ada orang masih diburu terus oleh keinginan untuk menambah uang, itu berarti tanda dia belum suke. Belum kaya. Nah, kaya yang lurus itu menurut Rasul adalah kaya jiwa. Jadi keinginan, kebutuhan itu beda. Orang itu kalau memperturutkan keinginan tidak merdeka. Tapi kalau kebutuhan yang dia kejar, insya Allah cepat dia akan merasakan kemerdekaan dalam hidup itu. Dan orang yang dikuasai oleh nafsu, kata Nabi, itu sama dengan orang yang naik kuda binal. Kuda itu kalau binal, liar, itu nggak bisa dikendalikan oleh majikannya yang naiki. Tapi kalau kudanya sudah lulut ya, manut ya, itu mudah dikendalikan. Nah, kita ini sekarang ini dikuasai oleh nafsu atau kita menguasai nafsu. Kalau kita merasa hidupnya kok senantiasa terpontang-panting macam-macam, itu berarti jangan-jangan kita sedang dikuasai oleh nafsu kita. Dibalik saja sekarang supaya kita merasa tenang hidup, kuasai saja nafsu itu dengan cara memerangi seluruh hal yang kayaknya itu adalah sifatnya mengada-ada karena kebutuhan nafsu, supaya keinginan yang kita miliki tidak terlalu mengada-ada sesuatu yang utopis, tidak bisa tercapai, hidupnya hanya habis untuk mengejar sesuatu yang gak jelas itu. Jadi merdekalah dengan cara merasa diri kita mampu menguasai hawa nafsu. Jadi kalau misalkan kita menginginkan sesuatu, ada harapan di situ, sebenarnya memang tidak apa-apa gitu ya, Ustadz ya. Tapi kita juga harus tahu batasan antara kebutuhan dan juga keinginan. Karena tadi kan Ustadz juga bilang kebutuhan dan keinginan beda loh gitu. Kalau kebutuhan memang yang kita butuhkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari bangsa Indonesia sendiri, asik, terlalu tinggi gitu. Iya, untuk memenuhi kebutuhan banyak sekali warga Indonesia yang mungkin masih belum tercukupi. Sedangkan yang kita lihat di media sosial gitu, ada kenaikan gaji dari anggota ya, anggota wakil kita nih. Nah, itu. Ya, jangan sampai diskusi kita berangkat dari kecemburuan. Oh, oke. Ya. Normal aja. Jadi kita kalau melihat keluar itu kadang-kadang lupa yang di dalam. Sementara yang di dalam kita ini tidak terlayani dengan baik karena kita asik melihat keluar gitu. Maka biasakan kita memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak perlu membaca kebutuhan orang lain yang berlebihan itu tadi. Tidak akan ada batasnya. Melihat anggota titik-titik yang pensiunannya nanti per hari ya, per hari atau gajinya per hari ditambah 1 juta gitu. Ya, kita hanya bisa ngelus dodo aja. Jadi kita harus banyak bersyukur juga ya, dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Berarti kita harus mensyukuri, harus bisa kita kelola juga dengan baik gitu ya Ustadz ya. Oke, itu tadi ya jawaban dari Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter. Ini ada yang menyapa juga. Assalamualaikum, salam kenal dari Bapak ya, Bapak Rohmat Jayadi Randuagung, menyimak Ustadz Suharyo. Oh, Masya Allah, ini ada pendengar baru yang mengenal Ustadz Suharyo mungkin ya, Bapak Rohmat Jayadi. Oh, Bapak Rohmat Jayadi di Randuagung. Gimana kondisi di Randuagung Bapak? Apakah sama-sama hujan? Di sini sih udah nggak hujan kayaknya ya, soalnya kita di dalam studio. Kalau tadi di luar bisa basah kuyup gitu ya. Nah, kembali lagi nih, kalau tadi kita sudah ngebahas tentang orang-orang yang jiwanya merdeka, berarti orang-orang yang memang sudah bisa mengontrol hawa nafsunya gitu ya. Kalau misalkan orang-orang yang merasa jiwanya belum merdeka, itu seperti apa sih? Apakah memang dia banyak keluhan, banyak mengeluh, itu dinamakan berarti dia belum merdeka gitu Bu Dokter? Sebenarnya pada prinsipnya itu merdeka itu
banyak yang ingin tahu ya, apakah merdeka itu berarti hidupnya ringan tanpa beban gitu ya. Ya mungkin ya, tapi ringannya ini bukan karena melupakan ya, udah dilupain aja, tapi karena sudah menemukan sandaran. Jadi hidupnya terasa ringan, dan sandaran yang ditemukan itu adalah sandaran yang sejati, bukan yang berubah-ubah lah, nggak sesuai karep berubah nggak begitu juga. Nah sandaran sejati itu ya Allah semata begitu. Jadi kalau gelisah mungkin belum kenal Robnya. Kalau sudah kenal Robnya, insya Allah semakin kenal akan dirinya, insya Allah hidupnya akan tenang. Karena dengan begitu hawa nafsunya akan lebih salim, akan lebih kalem gitu. Nah jadi kalau sudah hawa nafsunya kalem, insya Allah ini sikap tingkah lakunya itu akan penuh dengan kebijaksanaan. Nah sebenarnya bagaimana sih cara memerdekakan jiwa? Ya caranya dengan ini, menyucikan jiwa kita masing-masing dengan ilmu dan amal. Jangan kita tahu ilmunya tapi nggak pernah ngamalin. Akhirnya galau mulu, akhirnya kudu ngamuk gitu. Ya karena nggak sesuai gitu, begitu. Sama kalau kita sering ngaji, ya apa yang kita ngajikan itu kita amalkan, jangan kita cuma baca doang. Atau artinya mungkin, tapi pernah nggak diamalkan? Dibaca doang tiap hari. Iya, gitu. Tanpa kita tahu maknanya, tanpa kita mengamalkan gitu ya. Mungkin tahu maknanya tapi belum bergerak. Ya, nah ya itu. Maka tugas kita ini masih banyak sekali. Mulailah dari diri kita, hal-hal yang sederhana yang bisa kita kerjakan. Jangan yang muluk-muluk, nanti keburu capek, keburu kayaknya nggak mungkin gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu merdeka itu bukan seberapa banyak kita bisa memiliki, seperti yang gaji per hari 3 juta ya. Tapi sejauh mana kita bisa menanggalkan belenggu yang yang nggak jelas nih, yang tidak menuju keabadian gitu loh. Nah kalau kita bisa menanggalkan belenggu tersebut, bisa membersihkan jiwa, insya Allah kita akan kembali pada Rob kita ini dengan ringan tanpa beban gitu. Oke. Jadi pada intinya ya kita memang harus banyak-banyak bersyukur, tidak usah melihat keluar gitu ya Bu Dokter ya. Melihat boleh, kalau enggak nanti kudet ya. Oh iya. Melihat boleh. Jadi supaya pada prinsipnya tuh semua yang kita terima itu kalau jelas ada hisapnya, kalau nggak jelas ada azabnya kan gitu. Jadi kalau itu nggak jelas ya azabnya kan berat gitu aja. Oh iya. Ya sudah, yang jelas aja dihisap. Iya benar. Nah ya udah. Apa-apa yang kita miliki aja itu juga akan dihisap semuanya gitu ya Bu Dokter. Iya, makanya jangan keburu senang. Maka pastikan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, nah itu semua sesuai aturan agama ini. Nah, apa yang sudah kita dapat, terus kemudian kita kembalikan dalam bentuk apa nih? Amalkah ataukah mungkin hanya untuk kesenangan sesaat gitu ya istilahnya ya. Jadi apapun yang sudah kita dapat yaitu dikelola dengan baik supaya bisa menjadi amal jariah kita, seperti itu. Karena kita nggak tahu kan ya ke depannya gitu seperti apa gitu. Takutnya nanti kalau misalkan kita pengen masa melihat yang sudah gitu, pengen kayak gitu, terus pas kita udah dikasih tapi kita nggak bisa mengontrolnya, itu kan akan jadi azab kita gitu ya Bu Dokter ya. Ya makanya itu Allah itu sangat tahu apa yang kita butuhkan. Jadi doa-doa kita itu insya Allah akan dikabulkan sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Oh iya. Kalau keinginan mah kita juga pinginnya tuh kayak udah di atas gitu ya Bu Dokter. Itu kan keinginan kita itu kan sesuatu yang sering nggak jelas ya. Belum tentu itu membahagiakan atau membuat kita senang. Nah kadang-kadang keinginan kita itu sesuatu yang merusak, tapi karena kebodohan kita nggak tahu kita minta. Oh iya. Bahkan yang tadi diceritakan Ustadz Suharyo aja, orang kaya pun juga ternyata masih bingung gitu ya Ustadz ya kesehariannya. Capek juga. Nah masih capek juga gitu.
padahal dia udah kaya. Ternyata ada juga lelahnya gitu, apalagi Bu Dokter ya, Bu Dokter juga lelah ya Bu Dokter ya. Baik, kalau lelah ya kita jeda dulu aja lah ya. Bisa ya masuk bridgingnya. Pinter. Oke, kita jeda dulu sambil saya tunggu, dan juga tadi saya bacakan yang sudah masuk WA-nya di 0811 3400 899. Tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Baik, terima kasih untuk Bapak Rohmat Jayadi di Randuagung. Beliau yang menginformasikan bahwa di Randuagung itu baru terang dari hujan deras. Berarti hampir sama ya dengan Lumajang ya. Iya, senasib. Senasib, tidak ditanggung bareng-bareng. Ditanggung bersama deng. Kan sama-sama hujan. Terima kasih Bapak Rohmat dan juga Bu Fatma yang sudah bergabung, dan juga ada Bu Zahra yang sudah bergabung menyimak tayangan sih, bukan ya, siaran. Soalnya kita juga tayang loh di YouTube-nya Dr. Alia THT _official. Jadi misalkan mitra muslim juga ingin menyimak siaran ulangnya, bisa langsung ke akun YouTube-nya Bu Dokter. Di situ nanti akan ditayangin programnya Keluarga Harmoni. Baik, nah di sini ada yang komentar juga tapi tidak menyebutkan nama gitu ya. Serba salah ya di negara Konoha ini. Kita tidak menyebutkan negara apa gitu ya. Protes tapi tetap nggak ada perubahan gitu. Jadi gimana ini Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Ya, pada prinsipnya yang penting kita sudah mempunyai sikap, dan sikap itu harus konsisten, harus istiqomah. Ada pepatah Jawa bilang, ora perlu menangi menang, sing penting tetap jalan menuju kemenangan gitu. Menangi menang. Jadi nggak perlu kita ini ketemu kemenangan. Oh, menangi itu ketemu. Ya, menangi itu ketemu. Nggak perlu kita sampai ketemu kemenangan, asal langkah kita itu tetap dalam jalan kemenangan. Nggak berbelok, nggak menyimpang gitu. Itulah sebenarnya kemenangan abadi itu di situ. Karena kan tetap di jalan yang menuju kemenangan ini kan nggak mudah, godaannya banyak. Benar. Ya, banyak durinya juga. Nah, maka dari itu nggak perlu sampai kita ketemu kemenangan. Oke. Kalau dari Ustadz Suharyo? Iya, protes pasti ada perubahan. Pertama, perubahannya itu dia ada kemauan untuk protes. Itu sudah berubah dari sebelumnya. Ya kan, sudah mau protes dia. Iya. Soal hasilnya itu nanti butuh waktu. Mungkin kalau protes terus berlanjut, lama-lama kan orang berteriak itu membuat telinga kita menjadi capek juga mendengarnya. Dan biasanya penentu kebijakan itu akan bisa mengubah kebijakan baru kalau terus-menerus diprotes. Tapi tetap cara protesnya itu ada dua cara. Pertama, model Nabi Musa. Nabi Musa itu teriak-teriak dari luar pagar kekuasaan, melakukan tekanan-tekanan sosial. Tapi yang model kedua, model Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mengubah dari dalam pemerintahan, karena beliau orang dalam, mengubah sekuat tenaga menuju kepada kebenaran yang sesuai dengan masyarakat luas. Nah, di kita ini kalau kita berada di luar kekuasaan, mari kita berteriak seperti Nabi Musa. Kalau kita sedang berada di dalam, mari kita lakukan perubahan secara signifikan semasa kita masih ada di dalam kekuasaan itu. Yang jelas dengan protes pasti ada perubahan. Oh, oke. Dengan protes ada perubahan gitu ya. Meskipun kalau sekarang misalkan kayak komen-komen di media sosial gitu sebenarnya mempengaruhi nggak sih? Sangat. Iya, no viral no justice katanya. Iya, iya benar. Bahkan ada kasus juga yang akhirnya dibebaskan istilahnya gitu ya. Iya, masalahnya sekarang tuh kan seperti yang Ustadz Haryo bilang, di luar pagar atau di dalam kekuasaan. Masalahnya kan banyak yang ngaku dia tuh entah posisinya di mana, nggak jelas, yang nggak di dalam nggak di luar, tapi ngakunya dekengan pusat gitu. Iya, bisa jadi buzzer. Iya sih. Iya. Jadi sebenarnya kita tinggal milih aja gitu ya. Kita mau protesnya ala Nabi Musa atau ala Nabi Yusuf. Jadi kita melihat diri kita ini ada di mana. Kalau misalkan kita merasa memang kita di luar
pagar pemerintahan, mungkin kita bisa seperti Nabi Musa gitu ya Ustadz ya. Berarti kalau kita kayak koar-koar di manapun gitu sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apalagi kita negara demokrasi. Iya. Tapi takutnya nanti langsung ada yang DM. Ya nggak apa-apa juga. Cek lokasi. Nah itu yang kadang kan ya agak-agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Dalam perspektif Islam itu sebenarnya merdeka itu bukan kebebasan tanpa batas, tapi kebebasan yang disertai dengan ketundukan mutlak kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta bukan yang lain-lain, yang membawa manusia, yang bawa kita semua pada akhirnya menuju puncak ketenangan jiwa dan kebahagiaan abadi. Kan itu sebenarnya yang harus dipahamkan pada kita semua, sehingga kita tidak bakal tunduk mutlak pada sesama kita itu. Nah, kalau kita semua memahami konsep ini, pada akhirnya seorang muslim dapat menemukan jalan menuju kemerdekaan yang benar-benar memerdekakan jiwa dari segala belenggu duniawi ini. Ya, ke dunia ini perlu tetaplah. Nah, tetapi kita pakai sebagai bekal untuk akhirat. Kan selamanya kita nggak bakal di sini gitu loh. Dan memang konsepnya dari Allah itu memang dunia itu tidak menyenangkan, supaya kita cepat pengen kembali ke kampung akhirat, kan begitu. Oh ya, memang di konsepnya seperti itu. Iya, konsepnya seperti itu. Jadi kalau nanti kerasan banget ini, dia nggak mau balik pulang. Iya. Kayaknya akhirnya kan terlalu cinta dunia banget juga nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Tahu nggak bukti orang kerasan di dunia? Apa tuh? Bilangnya gini, kok cepet ya gitu. Nggak terasa ya waktunya. Baru kemarin kok seperti. Nah. Oh, itu justru malahan bukti bahwa dia kerasan di dunia. Kerasan di dunia. Oh, karena dia saking menikmatinya. Iya, betul, iya. Nggak terasa ya sekarang Ramadan. Yang kemarin Ramadan, sekarang udah Ramadan. Nggak terasa, apanya nggak terasa aja terasa 1 tahun. Iya, tapi kan kadang ada yang bilang seperti itu, berarti memang dia menikmati banget dunia gitu ya Ustaz? Iya, iya. Ekspresi dari kecintaan yang mendalam terhadap kehidupan ini, ya kalimatnya seperti itu. Hati-hati aja. Oh, seperti itu. Bukan kalimat yang seperti itu tuh kayak misalkan yang tentang Ramadan itu bukan karena kita ya bentar lagi Ramadan, bukan ya, beda ya. Beda kata-kata gitu ya. Beda kata-kata, yang satu ada juga ada sedikit penyesalan. Tiba-tiba ada Ramadan, berat juga ya Ramadan gitu. Oh iya. Ya macam-macam lah. Iya, macam-macam. Jadi kembali lagi ke kita gitu ya Ustadz ya. Gimana kita memaknai hidup di dunia ini gitu. Kadang ada yang memang hidup di dunia cuma sekali, jadi puas-puasin gitu. Tanpa memikirkan bekal apa, amal apa yang sudah kita tabung saat kita hidup gitu. Karena kan memang kehidupan di akhirat itu lebih lama ya Ustadz ya. Iya. Alam barzah itu lebih lama juga dari hidup di dunia. Coba sekarang Nabi Ibrahim itu 3.500 tahun wafat. Padahal usia beliau itu hanya berapa puluh tahun. Nabi Muhammad itu usianya 63. Wafatnya sampai hari ini sudah 1.500 tahun. Lebih lama di kuburan, di alam barzah daripada di dunia ini. Di dunia ini kita ya maksimal 70 tahun lah. Nggak tahu Mbak Gigi berapa ya? Ya mudah-mudahan panjang umur, panjang amalnya juga gitu ya. Bismillah. Ya kan jadi serem ya kalau udah tanyain soal umur. Bekal apa yang udah kita bawa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ini ngaku udah merdeka ya secara jiwa ini, sebenarnya konsekuensinya itu berat kalau kita selaku orang muslim ya. Karena ketika kita merasa benar-benar merdeka, kita itu justru harus totalitas tunduk pada Sang Pencipta. Dan aturannya kan kalau di orang lihat kan banyak, kayak mengekang, membelenggu. Padahal aturan yang banyak itu untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan kita sendiri, dunia akhirat sebenarnya. Cuman kan orang kok capek ya aturannya ya, harus 5 kali lah, harus zakat lah, sedekah lah, harus berbuat baik lah, padahal itu ngeselin, masih kita baikin kan gitu. Iya benar-benar. Apalagi untuk perempuan harus menutup aurat, kerupaan gitu, coba ya kan kayak itu suka ngibain, masa harus tetap kita baikin. Itu yang agak susah. Iya, makanya harus tunduk aturannya agama itu begitu. Dan sebagai seorang muslim kan lingkungan kita itu harus aman dari lidah
dan ini tangan Tangan. kita, Ah, iya. chattingan kita. Oh iya, kalau Ya. sekarang ini jarimu harimaumu ya. Iya. Kalau zaman dulu kan mulutmu harimaumu, kayaknya sudah jarang meskipun masih bisa berlaku. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya, Chattingan. iya benar. Ketikan-ketikan kita ya pedes banget gitu ya. Cuman sekarang jadi satu antara tangan dengan mulut. Orang saya ngetik itu di HP misalnya itu pakai mulut sekarang, bukan pakai tangan. Ngomong itu aja udah mulut. Oh, voice note. Iya kan? Oh iya benar-benar. Iya ya, voice note kita kalau misalkan males menjelaskan ya udah akhirnya voice note males ngetik gitu. Jadi akhirnya Voice note itu kan hanya suara. Iya. Ada juga yang dengan ngomong kemudian bentuk kalimat keluarnya. Oh iya ada. Heeh. Bukan HP saya jadul. Iya benar, berarti HP-nya Ustaz Suharyo ya, udah upgrade ya. Iya benar. Jadi kita tinggal ngomong nanti udah ada ketikannya gitu ya Ustaz betul. ya. Iya benar. Itu termasuk kemajuan teknologi dan itu termasuk merdeka juga kita ya, mengikuti merdeka. zaman modern gitu ya, teknologi yang modern. Oke, sudah jam 2 tidak terasa. Oh jangan, nggak boleh bilang tidak terasa ya. Nanti kalau kita menikmati banget siaran ini gitu. Tapi kan memang harus menikmati. Bela diri ya. Enggak. Sudah kerasa banget ya 1 jam kita menemani mitra muslim gitu. Saatnya closing statement nih dari Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter, monggo. Iya, kalau kita kepingin menjadi manusia merdeka, pertama tatalah perasaannya dulu, bahwa kita ini sebenarnya sudah merdeka. Perkara kita ini merasa tertekan hidupnya, itu juga perasaan. Maka kalau kita pandai mengelola perasaan kita menjadi insan merdeka, kita akan merasa merdeka hidup ini. Itu saya kira. Oke, baik, dari Bu Dokter. Ya, jiwa merdeka sejati itu dalam Islam adalah konsep yang jauh melampaui makna kebebasan fisik atau politik ya. Dan merdeka dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam tanggung jawab atas setiap pilihan dan tindakan yang dilakukan. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber saya. Masya Allah, ini temanya benar-benar Agustusan banget. Terima kasih Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Hati-hati di jalan karena memang cuacanya nanti takutnya basah kuyup lagi ya Ustadz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.